Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim ma'badu. Sahabat, kita akan membahas masalah adab-adab istinja. Ada 28 hadis tentang istinja yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Karena istinja ini adalah bab yang sangat penting. Salat kita diterima apabila istinja kita benar. Maka istinja ini adalah salah satu bagian daripada bagian salat. Nah, kita akan sampaikan masalah adab istinja. Yang pertama, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Muntaqaf Alaihi, Imam Baihaqi rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa hadis ini berlaku di tanah lapang, sedangkan di dalam bangunan maka dibolehkan menghadap atau membelakanginya. Adapun hikmah dari larangan ini adalah untuk memuliakan dan mengagungkan kiblat. Kemudian yang kedua, membaca doa masuk WC. Dan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Muntaqaf Alaihi. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim, karena beristinja adalah pekerjaan yang kotor. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan agar menggunakan tangan kanan untuk pekerjaan yang baik saja. Yang kelima, jika istinja dengan batu, maka jangan kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran binatang. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam satu riwayat, utusan bangsa jin telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, cegahlah umatmu dari beristinja dengan tulang, kotoran, atau arang, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rezeki kami di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabat radhiyallahu anhu beristinja dengan tulang dan kotoran. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketujuh, berhati-hati ketika buang air. Jangan sampai terkena percikan najis. Karena umumnya azab kubur disebabkan sikap kurang berhati-hati dalam beristinja, atau bahkan tidak beristinja sama sekali setelah buang air. Muntaqaf Alaihi. Yang kedelapan, jangan buang air di tempat yang dilewati manusia atau jalanan. Hadis riwayat Muslim. 9. Jangan buang air di tempat yang biasa digunakan orang untuk berteduh. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Muntaqaf Alaihi. 11. Jika Nabi SAW masuk WC, maka beliau akan melepas cincinnya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Hal itu karena pada cincin beliau ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu para ulama juga melarang membawa kertas atau benda apa saja yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, lafaz Allah SWT, lafaz Nabi SAW. Yang ke-12, jika buang air di tanah lapang, hendaknya pergi ke tempat yang jauh sekiranya tidak dilihat oleh manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ke-13, memilih tempat yang gembur dan lunak untuk buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. 14, tidak mengangkat pakaiannya sampai ia mendekat ke tanah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. 15, istinja dengan tangan kiri. Hadis riwayat Abu Dawud. 16, hendaknya buang air di tempat yang tersembunyi, yakni ada penghalang dari penglihatan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. 17, jangan buang air di kamar mandi lalu mandi di tempat itu, karena umumnya hal itu menyebabkan was-was. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Ke-18, jangan buang air kecil di suatu lubang, dinding, atau di tanah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Qatadah rahmatullahi alaihi ditanya, apa sebabnya dilarang buang air kecil di lubang? Beliau menjawab, karena lubang-lubang itu adalah rumahnya jin. Ke-19, jangan buang air besar atau buang air kecil di tempat yang sering didatangi manusia, seperti mata air dan kolam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Ke-20, makruh hukumnya jika 2 orang berada di dalam satu kamar mandi dalam keadaan aurat keduanya terbuka. Juga dilarang sambil berbicara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Kemudian ke-21, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Jika ada uzur seperti tidak ada tempat untuk jongkok karena semua tempat najis atau tempatnya sedemikian rupa sehingga tidak bisa jongkok, maka diperbolehkan buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi harus tetap dijaga jangan sampai terkena percikan najis. Syahid Zamaluddin. 22, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di dalam air yang menggenang. Hadis riwayat Nasai. 23, tidak boleh menjawab salam ketika buang air kecil atau air besar. Hadis riwayat Nasai. 24, boleh buang air kecil di suatu wadah di malam hari lalu dibuang di siang harinya. Ruqayyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah mangkok dari kayu di bawah tempat tidurnya. Nabi SAW biasa buang air kecil di dalamnya pada malam hari. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai. 25, menggosokkan tangan ke tanah setelah beristinja. Abu Daud. 26, disunahkan memercikkan air pada kemaluan dari balik kain setelah istinja. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 27, berwudu setelah buang hajat. Miskat. 28, membaca doa keluar dari kamar kecil. Doanya sebagai berikut. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran dan telah menyehatkanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan bahwa doanya adalah Ghufranak, ya Allah ampunilah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cucilah dubur kalian karena sesungguhnya ia menghilangkan penyakit ambien. Ibnu Nuaim. Beristinjalah dengan air dingin karena sesungguhnya hal itu menyembuhkan penyakit wasir. Hadis riwayat Tabrani. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata di dalam khutbahnya, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sejak aku berbaiat kepada Rasulullah SAW, tidaklah aku buang hajat kecuali aku tutupi kepalaku karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu keluar dari WC, lalu beliau meminum air sebelum berwudu. Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, aku telah membersihkan perutku lebih dahulu. Sa'id bin Mansur Kanzul Umal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian buang air kecil di kuburan karena hal itu menyebabkan penyakit belakang. Hadis riwayat Dailami. Semoga bermanfaat niat amal sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.